wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sohib Febriansyah alias Sobeso. Kali ini di Panggung Harjo bakal kita ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi yang menurut saya sangat keren dengan banyak movementnya gitu ya. Kita lagi main di Kulon Progo dan kali ini kita akan ngobrol sama band namanya Karena Mereka. Yeay. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Harus sehat. Kalau nggak harus sehat sehat sini ya. Isoman kalau. Iya bener. Dan lagi mungkin teman-teman Karena Mereka kenalin satu-satu dulu biar pada tahu. Oke, hai teman-teman Panggung Harjo. Namaku Herda, bisa dipanggil Heru Herda. Aku posisi di gitar sama vokal. Oke. Aku ya. Aku penat gitar. Dan Chandra di bass. Kurang aku drum. Enggak, kita ada drummer satu lagi, drummer additional karena Mas Roland, drummer tetap kita baru saja mengundurkan diri dari Karena Mereka. oh iya. Sempat bulan apa ya itu mundur diri? Desember Ya. Dan kekosongan itu diisi oleh Sekarang namanya Fafa. Papa. Ya, additional tetap. Justru aku tahu. Udah berapa panggung sama Mas Papa? Untuk saat ini kita Itu lagi ada tur kan. Jadi oke. si Mas Fafa tuh kemungkinan ini kan Februari ya. Kemungkinan lagi sekitar 10 sampai 12 kan. Karena tur ini 30 kota. Wow. Bro. 30 kota. Mulai tur namanya apa? Semesta Salut Salut Padamu. Kenapa harus namanya itu? Ya kenapa namanya Semesta Salut Padamu karena ini adalah judul single yang sebentar lagi akan keluar. Nah, single ini nantinya akan menjadi single di album keempat kita. Album keempat. Iya, yang rencana rilis tahun depan. Tapi kita sekarang lagi proses rekamannya. Rekamannya Iya. semuanya. Lagu semuanya udah full. Udah full. Tinggal finishing pokoknya posisi saat ini kita tinggal meyakinkan dan Workshop. 10 harus lagu, berapa lagu? 15. Kayak ada tangan. bikin. Ditepuk tangan di dewe. Penulisannya juga benar dong. 15 lagu adalah menurut saya ini loh, sebuah band sangat produktif. 3 album keempat 15 lagu. Tapi akan masuk ke album semua? Atau hanya memang ada hanya 15 lagu tapi terus ada disisihkan berapa gitu? Atau semuanya 15 lagu akan masuk semua? Iya. Semuanya 15 lagu baru. 15 lagu baru masuk ke album keempat semua. Banyaknya. Keren. Lebih banyak lagi belum 2. Album berapa? 22 lagi. Susu kamu Didi keempat. Pakai banget lagunya. Oke, semoga rezekinya sama kayak Pak Didi. Amin. 30 kota yang udah jalan pertama mana? Terus terakhir mana nanti? Yang pertama kali kita jalan kemana di mana tuh? Cilacap, Wonosobo, Batang, Pekalongan, Purwokerto, Jepara, Magelang, Semarang. Yang terakhir kita Pati. Kemarin terakhir Pati. ini di Pati. Itu memang apa? Hanya Jawa aja, belum sampai luar Jawa belum. Ya? Iya, ini judul turnya Karena Mereka Cepat Tur. Oh, Tadi Karena Mereka Cepat Tur. Jadi memang benar-benar di Jawa. Yang paling ujung barat di Jakarta, yang paling timur Ciliwangi apa enggak? Enggak. Malang. Surabaya. Lumajang. Lumajang. Respon teman-teman yang nonton. Di kota-kota itu luar biasa Mas. Jadi mungkin ini kita nganggapnya karena pertama teman-teman di daerah-daerah pada kangen gigs gitu ya. Apalagi kita punya fanbase namanya Kawan Karena Mereka gitu kan. Udah 2 tahun lebih kita nggak menyambangi kota-kota mereka, jadi mungkin ini agenda kangen-kangenan. Tapi ini kita juga banyak PR seperti dari awal Cilacap sampai ke Batang, mereka yang datang banyak banget gitu. Takutnya kita melanggar prokes gitu. Terus mulai dari Jepara kemarin kita naikin harga tiket jadi 50.000
memfilter semua yang ini ya. Ya keadaan kayak gini ya. Iya. Tapi selama 2 tahun Covid dari 2020 2021 kegiatannya teman-teman mungkin masing-masing apa aja? Bisa diceritain itu. Kalau kita masih tetap di sekitaran musik ya, bareng-bareng. Satu minggu itu mainnya bareng terus. Ketemu terus. entah itu karena mereka maupun di musisi belum progo. Oh, oke. Semuanya ya, teman-teman juga Iya. selama 2 tahun itu masih Terlibat. Kalau saya nganggur. kok nganggur Mas? Ayo ceritain ayo ini. Nganggur gitu. Oh. Nggak boleh. Kemarin sempat disibukkan sih, jadi kita juga sama musisi Kulon Progo. Kita punya satu komunitas di sini. Nah, pas awal-awal pandemi kan kita aktif di situ ya Mas Yuda ya. Dari awal kita bikin donasi untuk penggalangan dana. Untuk apa juga ya gitu. Ini barangkali boleh diceritain ya Mas? Boleh, monggo banget. Tanya aja Mas Bino. Jadi Terutama movement yang menarik adalah teman-teman dari karena mereka ini bikin satu movement itu namanya musisi Kulon Progo dan itu memang mengakomodasi banyak sekali musisi-musisi yang ingin terlibat di situ gitu ya. Mungkin sudah sejak kapan ini dimulai dan movement apa aja yang udah dibuat di dalamnya juga. Oke, awal mulanya di awal pandemi pada bulan Maret 2020. Nah, kita karena waktu itu banyak berita kan kalau rumah sakit kekurangan APD gitu. Nah, ditambah Kulon Progo pun juga mengalami seperti itu, rumah sakit sama puskesmasnya. Jadi kita musisi Kulon Progo tergerak waktu itu kita bikin donasi. Bikin donasi itu bukan semata-mata kita terus kayak cuma minta gitu, enggak. Kita rilis single. Iya, yang melibatkan puluhan musisi Kulon Progo. Itu judulnya Mas Kata lupa. Ayo. Iya lali. Yang bikin lagunya siapa? Persembahan semesta. Itu persembahan semesta. Itu yang Damai kemarin. Kulon Progo. Damai Kulon Kulon Progo. Progo. Yang bikin lagunya Kita jadi, bersama. aku, Mas Benot, Mas Agil sama Mbak Caca. Oh, oke. Dan di situ berapa yang didapatkan dari apa aja? Dan donasi itu waktu itu kita mendapatkan sekitar 24 juta rupiah ya. 24 juta rupiah langsung kita belikan APD, terus kayak apa itu yang sempat itu di Dan synthesizer. Lalu kita bagikan ke seluruh rumah sakit sama puskesmas yang ada di Kulon Progo. Merata lu Mas. Semuanya. Iya, Ada berapa rumah sakit kira-kira? Kalau rumah sakitnya 3, puskesmas puskesmasnya sekitar 12 ya. 12 kecamatan ya Iya, kayaknya. total berarti 15. Enggak Mas Yuda. Kecamatan itu kan di tiap kecamatan kan ada 2. Puskesmas itu ada Oh, iya. 1-2. Berarti sekitar 24 puskesmas sama 3 rumah sakit. 25 tempat yang dibagikan berarti. Ya sekitar Nah, itu. Gitu. Setelah itu, Nah, itu belum selesai sampai di situ, Mas. oke. Hari Kamis kita bagikan donasinya itu, APD-nya itu. Nah, terus hari Jumatnya itu ada yang namanya Pak Hasto Wartoyo. Dulu mantan Bupati Kulon Progo. BKKBN. Ya, sekarang jadi kepala BKKBN. Terus ya telepon bilang, Mas Ida dan teman-teman izinkan kami untuk merebranding lagu dari Damai Kulon Progo gitu. Jadi ternyata BKKBN itu juga ada program kayak penyuluhan buat anak-anak muda gitu loh. Nah, yang didampingin lagu ketiga Meli Guslo, Adi MS, sama musisi Kulon Progo. Ceritanya gitu. Di lagu itu pun juga melibatkan puluhan musisi Kulon Progo lagi. Yang kemarin terlibat lagi di sini. Di rekam ulang atau Cuma diganti liriknya. oh gitu Ya, ya. tapi untuk video klipnya direkam ulang lagi. Itu progresnya. Terus setelah itu kita bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kulon Progo untuk menggarap movement namanya Menoreh Musik Fest. Menoreh Musik Fest. Iya, Main tuh waktu Fest. Iya. Wes. Oh, gimana? 2000 berapa ya? 2021 ya? 2021. Kemarin ya? Yang 3 tahun ini berarti. Iya, ini Ini kita tahun ketiga nih. masuk tahun ketiga Menoreh Musik Fest. Sama satu lagi kemarin yang produksi musisi. Oh, ada 2. Oh, Kita donasi. Iya ya donasi. Terus sama kita tuh kemarin iseng-iseng musisi Kulon Progo tuh iseng-iseng
ikut lomba yang diadakan oleh Kemenparekraf, Kementerian apa itu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita bikin lagu namanya Pesanan Semesta gitu. Jadi menceritakan tentang keindahan apa tuh wisata-wisata yang ada di Indonesia gitu. Kita menganggapnya tuh Indonesia tuh kayak benih cinta dari Sang Pencipta gitu. Nah, beneran itu kejeroan Seru banget ya. Cain gitu. Healing banget. Itu terus dari total 419 peserta komunitas yang ada di Indonesia gitu, kita masuk ke 5 besarnya. 5 besar. Ya, 5 besarnya. Di situ akhirnya Ya di performin di Jakarta di Balekung di semua teman-teman Kulon Progo juga yang datang. enggak semuanya Berapa? karena progres cuma kemarin 5 atau 6 ya 5 orang Di performing di kantornya Kemenparekraf ya. keren ya kalian ya. Ya movement yang dibuat sama teman-teman karena mereka menurutku sangat mewakili mungkin di beberapa tempat tuh di Jogja lah atau mungkin di beberapa tempat lain belum banyak sih yang nguri-nguri apa ya tempatnya mereka, kotanya mereka kayak gitu. Tapi teman-teman tetap Mungkin karena kemarin pertama pandemi jadi kita belum bisa keluar kota ya, kita menangkap energi positif itu karena biasanya karena mereka kita hampir tiap hari workshop bikin lagu untuk entah apapun itu bikin lagu bikin progres gitu kan. Nah pandemi ini gitu panggungan kita kan stop waktu itu ya itu dia kan stop Jadi kalau menurutku itu lebih komunitas ini itu lebih saling menguatkan sih mas. ya. Awalnya tuh saling menguatkan karena istilahnya tadi loh, kita sama-sama nganggur tuh, posisinya juga sama-sama akhirnya nganggur tuh. Yes. Makanya kita saling menguatkan tuh. Bareng-bareng. Kalau kita bareng kan kita bisa kuat loh, kayak gitu lah berarti. Terus kembali lagi mungkin ke teman-teman karena mereka tadi udah ngobrolin musik Kulon Progo bersama musik Kulon Progo. Kalian berarti ya. Titipan ya mas ya. Ada YouTube-nya nggak kalau musik Kulon Progo? Ada. Namanya musisi Kulon Progo. Silakan langsung di subscribe di musisi Kulon Progo. Terus kembali ke karena mereka mungkin tahun 2010 mulai berkarya. Iya 2010 waktu kita masih kelas 1 SMA kita dalam artian tuh playernya Karena Mereka yang awal-awal itu. Sama. Aku sarma dende kok. Seneng banget ini. 2010 udah mogol kuliah. 2010 bulan Agustus. itu pertama perform atau Enggak, kita bikin bandnya. Kalau sebenarnya tuh kita bikin band Karena Mereka itu udah dari 2009. Tapi kita jadi waktu itu kalau band kita pengen perform di panggung itu kita kan harus audisi dulu. Zaman itu kan masih zaman festivalan. Malah kita nggak pernah lolos. Bodoh. Berarti bodoh deh Wi. Nggak pernah lolos audisi, terus kita memutuskan untuk ya udah kita langsung bikin single, rekaman langsung aja. Dan 2000 pertama muncul single 2010. bulan itu juga yang Iya, Agustus. Mas Penot udah ikut belum? Belum. Ya ikut Masih tahun Mas 2014. Roland ya? Iya, Berarti. sama Mas Roland sama basisku yang dulu. Bukan Mas Indra juga. Oh berarti nek Mas Chandra juga belum? 2013 masuk. Oh, Iya, Makanya lulus sekolah langsung band-bandan kan. Oh iya. Berarti yang masih stay cuma jenengan deh. Iya. Ya harapan kami ya di stay semua. Sudah semua ya. Sama Jadi betul ya. Iya. Terus apa lagi tadi? ketangan ditemu. Single tadi loh. Oh sampai single Single. ya, sampai single pertama judulnya Mendung Sempurna. Terus waktu itu kita ya sebenarnya agak kurang sehat sih, kita pengennya instan itu loh kita tuh pengen langsung manggung, dan kebetulan di Jogja pada tahun 2010 itu udah ada gigs di Jogja National Music Gigs Underground gitu loh. Nah ketika kita pengen manggung kita harus bayar kolektif namanya 75.000 waktu itu. Awal mula dari situ kan.
saat itu bawain satu lagu itu toh? Satu lagu sama beberapa lagunya Blink. Oke. Logo masih bawa sendiri itu. Oke. Terus akhirnya setelah 2010 lanjut Kita bikin lagu terus waktu itu. Jadi 2010. album pertama keluar 2014. 2014. Oke. Setelah kita lulus. Berarti Mas Chandra sudah masuk lagi. Udah masuk Mas Arso. Nah Mas Benot gabungnya setelah album rilis. Oh, gitu. Tapi belum personil tetap atau Belum. udah langsung belum masih additional. Karena kebetulan juga setelah kita rilis album pertama itu tanggapan respon dari audiens juga lumayan waktu itu. Taslim banget waktu 2014. Udah mulai diundang pakai transport gitu loh. Oh, oke. Kayak 300.000, 400.000. Lumayan loh. Lumayan. Jauh-jauh awal. Ya gitu. Dan setelah itu Mas Minot udah masuk juga. Udah masuk. Pas mulai perform udah Udah. mulai. Yang terus album kedua tahun 2016. 22 lagi. 22 lagu. Aku gede-gede kemudian. Kalau yang album pertama itu cuma mini Mas, dia mini. Oh, 5 berapa? 6 6 lagu. 6 lagu. Waktu itu kita rilis di Purawisata. Waktu itu Purawisata. Purawisata masih ada. THN. Saya wis lemes. Sekarang Berarti sudah ada. berarti malah di Jogja ya? Secara apa? Kolektif itu malah teman-teman di Jogja. Ya? Malah bukan di Kulon Progo sendiri ya? Karena belum ada. Kulon Progo waktu itu masih festivalan masih kenceng banget. Kenceng kan? Oh. Sing Iya. Tambal sulam Gini-gini. di teater. terus akhirnya setelah itu apa ya, memantapkan diri sebagai, karena mereka ya saat keluar album pertama. Iya, album pertama mengangkat diri, terus rilis album kedua dengan PD-nya merilis 22 lagu itu tadi. Kita rilisnya juga di itu waktu itu di Benteng Van der Beats Gombong. Gombong. Iya di Gombong. Rame. Karena emang waktu itu kita juga ramenya kayak di daerah sana ya, kayak di Gombong, Cilacap, Purwokerto, Banyumas. Second city lah ya, bisa dibilang gitu. Bisa dibilang. Menarik sih. Pergerakan yang masuk ke second city itu untuk band-band yang pop itu malah sangat sulit sih daripada punk gitu. Menurut saya sih, mungkin memang culture-nya di sana punk banget ya omongannya. Enggak juga. Seneng musik. Iya. Lebih gitu. Kalau pop kan nggak bisa buat musik. Iya, memang benar. Iya tak. Nah, sih. Dan kayaknya kalau pendengar pop atau ya kayak Oski ya, itu kan mesti kebanyakan di kota besar kan Mas? Kebanyakan ya, bener nggak sih? Iya sih, memang iya sih. Pasti di kota besar kan? Secara mungkin dari set stream di streaming di Spotify itu kan pasti kota besar. Pasti kota besar kan? Jakarta, Surabaya gitu. Emang kayak gitu. Iya, kan kebanyakan pasti Atau mahasiswa. Ya, atau di tiap kota itu mungkin ada komunitas punknya sendiri. Kalau komunitas punk itu pasti ada di setiap kota. Cuma kalau kita kan komunitasnya namanya kawan karena mereka, bukan base karena mereka. Ada. Dan tiap kota pasti ada. Hampir. Ya kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur hampir semuanya. Banner itu masih kota ini masih harus tahu. Nah, ini menarik nih pertanyaan. Sebagai orang awam, termasuk mungkin saya, melihat banyak sekali band-band punk gitu, yang dilihatnya adalah kalau nggak Sukamti, terus satu lagi Superman is Dead, atau mungkin di Bandung Rocket Rocker, itu pasti ada tiga itu. Nah, teman-teman karena mereka ini juga mungkin saat itu juga merasakan yang sama. Karena mereka ini Sukamti banget nih. Mungkin kayak gitu. Iya nggak sih? Ada yang bilang. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, teman-teman karena mereka menanggapinya seperti apa? Kalau kita sih bukan yang kayak terlalu masalah serius banget, karena ketika kita disamain sama Pinang Sukamti, sama Rocket Rocker, sama Superman is Dead itu, ya kita bangga aja karena Malah bangga ya? ya mereka kan juga Senior lah ya ibaratnya. bukan senior, dia kan emang keren dari karya-karyanya, bukan dari sensasi. Dan Iya. terbukti sampai sekarang kan masih ada tuh Superman is Dead, Pinang Sukamti, Rocket Rocker, Iya sih. fanfest-nya juga masih ada. Dia udah 20 tahun lebih loh. Iya kan?
dan mungkin malah bangga juga ya. Iya, tapi juga tidak memungkiri juga pertumbuhan karena mereka itu juga selain mendengarkan band-band seperti yang kayak Blink tadi, juga yang di Indonesia kayak Endang Sukamti, Superman dan Rocker Rock juga kita dengerin. Pastilah ya. Jadi mungkin kayak seumpama nih kalau ada satu lagu yang kok lik-likannya kayak ya lebih iya. Mungkin karena apa ya? Aku bilang alamiah itu ketika kita workshop gitu, ini kayak pas ini enak deh dikasih drum Iya kayak sih. ini. Matatus. Yang penting kan kita nggak jiplak banget itu loh. Iya sih. Dan ya memang akhirnya mulai berbeda ketika teman-teman mulai dikenal banyak orang sih. Menurut itu juga pengaruh juga sih. Itu. Terus kegiatannya selain sebagai musisi atau memang pure sebagai musisi? Kalau aku pribadi emang apa terjun banget di gini karena mereka. Kalau Mas Benot? Aku selain di karena mereka juga aku ada rekod sih. Jadi aku banyak di situ. Aku Tetap lebih- musik ya maksudnya? Tetap musik, produser juga. Ya gitu-gitu lah. Masih di musik. Mas Anda Ini sama itu Sama. sama Mas Ibra. Nah, tiap hari kan bareng terus ya. Kalau Mas Sadra itu di bagian merchandise-nya sebenarnya. Oh, Iya, Di mengelola karena mereka merchandise. bagian merchandise. Nah, ini mungkin juga buat teman-teman musisi yang mungkin di Jogja juga ya. Apa yang menyakitkan teman-teman akhirnya harus musisi? Oh gitu. Itu sih. Maksudnya saya pun bermain musik, cuma aku ya bisa kerja juga kayak gitu kan. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan menarik sih. Aku musisi gitu. Kayak jalanku gitu. kayak iki luwe enak nek sing jawab paling tua duluan. Game nonton kan di Mas. Oke. Ini menurut aku pribadi sih. Menurut aku pribadi itu passion ya. Musik itu udah passion. Aku nggak bisa karena kita juga hidup sehari-hari nggak bisa lepas dari musik. Kita di mana aja di kafe di mana kita jualan musik kan. Dan aku senang. Aku ngejalaninnya senang. Kalaupun dapat hasil di situ alhamdulillah. Yang mana saya jalanin ini aja. Seperti itu. Dari Hobi yang itu yang menghasilkan. Dan aku ini senang, tapi intinya Senang duluan. senang duluan. Aku senang duluan mas perkara misalnya bikin satu karya nih kita. Ya udah bikin aja. Perkara itu nanti akan Menghasilkan atau viral enggak. atau menghasilkan atau enggak. Yang penting gas terus. Udah. Wes seneng sih kayak ngono. Seneng Yang sih penting senang dulu. Karena beberapa orang juga punya mindset kalau aku bikin suatu karya nih harus viral nih, harus Trending. harus trending, Iya, harus kalau zaman menghasilkan- saiki. harus menghasilkan dolar. Ya, Itu nanti apa ya kalau mindsetnya kayak gitu nanti malah kadang kecewa banget tuh. iya sih. Terus basically apa ya, mungkin kayak seniman ya mas ya. Kayak seniman itu kan basically yang penting berkarya. Aku berkesenian ya kayak gitu. Perkara ini hasil yuk pikir carry ya baru gitu ya. Wong yo kita baratnya maem ya isi sok maem tantane. Iya ya. Kita masih bisa rokokan, masih bisa nongkrong kayak gitu. Oke. Kalau mungkin ada pendapat lain mungkin. Kalau aku sih karena emang jujur udah ketanggor itu apa bahasa Indonesia nih? Udah Apa ya? Ketebur. Tercebur. Tercebur di bahasa Indonesia. Tercebur gitu. Ya. Lanjut Sudah bahasa. masuk di dalamnya. Bagus. Aku pernah kan dulu mas, pernah cobain waktu itu buka usaha, buka counter tahun 2018, nggak berhasil juga. Setelah itu 2019 aku bikin plotting, nggak berhasil juga. Tapi kerja udah pernah kantoran? Oh belum. Belum pernah ya? Setelah lulus sekolah emang kayak koyok wis ngene iki terus lho. Maksudnya kayak nggak lagu gitu sih. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi yang bikin aku mantep sampai saat ini itu karena progres dari pertama karena mereka pertama dari gigs tadi yang kita kolektif 75.000 itu. Nah itu kan sampai sekarang ini udah ada apa itu perkembangan luar biasa gitu loh. Jadi berarti ini 10 tahun lagi kita juga bisa dong lebih dari ini. Nah yang bikin mantep itu sebenarnya. Atau mungkin tahun besok pasti lebih dari ini karena apa? Setiap hari kita mencoba. Iya.
gawe lagu loh sing kira pasti seneng ya ternyata ya kok terlalu frontal deh iki gitu kan terus belajar dari situ pasti suatu saat nemu hasilnya. Nek Mas Andra sendiri sama juga. Sama. Nah, bareng no. Dari berarti dari berapa tahun berarti 2013 sampai sekarang 9 tahun. 9 tahun. Lawas lagi. Nah itu sih mungkin yang menarik sebenarnya yaitu banyak mungkin musisi-musisi yang kadang passionate itu ketanggol juga gitu. Iya nggak sih? Iya. Itu banyak banget sih itu pasti. Dan teman-teman saya juga ngalamin semuanya kayak gitu. Apalagi kemarin pas pandemi itu wah wis mereka ono sing ngedol base, ono sing akhirnya kerja kantoran di Jakarta padahal tadinya dia stage manager di beberapa event dan dia nge-drum juga kayak gitu. Nah itu mungkin yang menarik dari teman-teman adalah memantapkan diri akhirnya menjadi musisi guys. Itu juga Kalau dibilang masalah duit itu juga karena mereka pernah mengalami yang pengen bikin lagu tapi nggak punya duit jadi Krisis. pada akhirnya ya, pada akhirnya kita pinjem bank di album pertama sampai iya sampai pinjem bank Album album pertama pertama. itu 6 lagu pinjem bank DPG apa Mas? waktu itu kan ada kayak apa tuh kredit usaha rakyat itu yang nggak pakai apa jaminan gitu karena kita pinjemnya nggak sampai 10 kok jadi nggak pakai jaminan Aman gitu maksudnya bayar ya aman ya cicilannya kita cicil bertiga waktu itu aku Mas Roland sama Mas Chandra dari bermain musik itu juga ya kalau waktu itu kan cuma dikasih transport kayak 300-400 gitu ya kayak maksudnya kita nyicilnya dari duit pribadi entah dari apapun waktu itu Soalnya sih di waktu itu nggak dijual kita Mas. Oke. Jadi nggak Dibagi ada. gitu? Oh, dibagi. Berapa CD padahal gitu? Kalau itu apa? 1000 bungkus sendiri. enggak sampai 1000 cuma ratusan kok cuma kayak besok kita main di Solo nih kita nyiapin 20 keping gitu kita bungkusin sendiri kita print sendiri dilipet-lipet sendiri gitu. Swadaya ya. Tapi keren. Sudah duitnya lari ke aku. Album pertama duitnya lari ke aku. dari kamarnya Lagi. dari kamarnya soalnya Lagi. nggak dipinot sih Kalau kan kamarnya di tempatku tuh bisa lagi. Aku nggak tahu. Kalau di jalur utang kur itu saya nggak tahu. Kalau tahu juga saya merasa iba. nah iba kira-kira digratisin apa gitu Ya udah lah. Sampai kur ya perjuangan ya. iya kayak ini aku senang banget gitu mas kayak isi soal album ini itu diusaha kayak album yang 15 lagu ini kan kita butuh budget Yes. lumayan nah, sampai ke promo-promonya besok kita persiapkan dari sekarang nah itu posisinya kita tuh juga belum ada uangnya itu tapi ya wis seperti target bae ngono ya ono bae Yang penting produksi set, kapan metune Gas ya. Gas kayak. Yang penting yakin nono. Yakin. Prinsipnya yang penting yakin. Ya paling ora kur meneh bilang. Ini Aman lah. solusi terakhir. Terakhir. Yang penting masih ada itu. Surat lemah sih kan tuh. Ono aman. Iya. Kalau Mas Peter sendiri berarti gabung baru kita postingannya baru kemarin kita ya. Iya. 2021 ya. jadi PNS-nya ya Jadi sebelumnya honorer kan? 2014 kan honorer. Terus kemarin diangkat PNS tuh ya awal tahun akhir tahun ini. Awal tahun ini. sebelum tur pas itu Nah, kenapa kok nggak dari awal? Gitu. apa ya enggak waktu itu ya kita mungkin ego kita dalam artian kan idola kita kan beli day gitu kan yo kita harus bertiga ora gelem nek papat Oh, oke. mungkin ego kita gitu. Nah kenapa Mas Pinot gabung ya Bentuk lu meneh. iya bantu meneh Tetap ganjil. Itu juga ya. Dan panjang sih perjalanannya dari 2014 sampai sekarang dan akhirnya sih sampai tetap selamat Mas Penot. karena sudah di PNS Karena sasnya sama aja sih. Itu juga ada ininya. Iya karena dari dulu bareng juga terus ya. dari dulu bareng juga kan workshop bareng kita bikin aransemen kita apa juga. iya
job desknya sama, nggak ada perubahan. Paling perubahannya cuma aku sekarang di poster loh. ada di poster loh. Biasanya nggak ada ya. Bener. Bedanya sih paling itu sih ya. Aduh. Panggung terbaik. Naik inspirator terbaik di mana? Terpadera dulu berarti. Selama sebelum pandemi nggak apa-apa. Yang berkesan gitu aja ya. Oke, boleh. Kalau terbaik itu menurutku hampir di setiap kota karena responnya baik tuh, Mas. Jadi menurutku terbaik semua. Kalau yang berkesan itu mungkin aku di mana ya, kayak di daerah Cilacap atau mana ya, Mas? Waktu banjir bawah itu banjir hujan deras, terus segini loh, bawah panggung itu segini loh, serius. Bener kan? Nah, jadi nggak naik panggung itu sampai ini kok aku nggak pakai sepatu Pakai anak-anak. sepatu kita waktu kemarin. Soalnya mau ke stage aja Porto udah. ini ya? Apa gue sepatu? Oh iya betul. Kita udah duluan berarti. Kayak LDA juga ya. Udah ya. Di Cilacap itu. Di Cilacap soalnya kayak jadi venue-nya tuh di lapangan gitu kan, terus ketika lapangannya itu kena hujan jadi kayak ngumpul gitu kan, terus kita parkirnya kan di jalan gitu mobilnya. Nah mau masuk lapangannya itu kan pasti ngelewatin nyemplungnya itu. Iya, pasti. Nah itu jadi kita mau nggak mau Teruskan untuk Nyopot tetap sepatu. memakai alas kaki dan resiko juga sangat resiko kan, kelistrikan itu. Nah, stroke. alhamdulillah aman di situ. Yang saya Yang bersyukur nonton? alhamdulillah aman. Yang nonton aman. Kalau yang nonton kan Rame. seneng kalau hujan-hujanan Seneng sama gitu ya? sama bajak-bajakan itu kan mereka pada mainan lumpur. Kalau jenengan kalau menurutku yang terbaik itu tur ini. Oh, semua kota karena dari awal kita bikin tur emang pengennya kita tuh konsepnya intimate, jadi emang benar-benar menyatu sama kawan-kawan karena mereka ya deket banget. Apalagi di tur ini kita nggak ada barikade, nggak yang mau nyanyi silahkan nyanyi, yang penting itu jangan diliput, Jangan nginjak-injak efek. nah ini paling Jangan pukul mundur kita. nggak boleh main sopo. Kadang dipukul mundur itu harus yang mundur itu loh. Waduh. Nah, Mas Adra sendiri. Panggung berkesan launching album ketiga di Kemang ya. di Jakarta. Jakarta. Ya, album ketiga tahun 2018 launching kita di Grand Kemang Hotel Jakarta Selatan. Jadi launchingnya emang Hotel? Iya Di hotel? Iya, di ballroomnya. Kita emang benar-benar cuma undang wartawan toh gitu. Tapi menurutku berkesan banget sih waktu itu. Waktu itu ya. Karena emang ya intimate lah ya. Di sisi lain kita opo-opo dewe, kita hubungin wartawannya juga dewe, terus kayak pesan ballroomnya juga dewe, pesan Sendiri banget. Kolektif. Kalau paling unik mungkin selain mungkin tadi sih becek kuwi banget ya. sing wah buat lagi ngono ya. Kok ana panggung kali ini iki loh. Emang kecil ketika kita gagal main. Di mana itu? Di mana itu? Malang tuh pernah di Itu Malang. dari event dari Oh, Klaten langsung gas ke Pemalang. Di Pemalang juga kan. Kita baru mulai panggung apa ya? Terus iya, kita udah cek sound udah, terus kita tidur di hotel juga udah. Waktu kita mau berangkat untuk performnya sampai venue dulu malah kok bubar ini, mungkin ada main apa bubar. Ternyata tuh banyak tentara udah bubarin aja. Banyak rusuh di situ. Oh, karena Banyak rusuh emang ya. bandnya cuma karena mereka pada beberapa ya. Enggak ada sebelumnya. Ada Tapi di sisi lain itu EO-nya juga mas Beno. EO-nya tuh yang menurutku, ya bukan menurut band-band yang lain juga pasti kan. Dia nggak bertanggung jawab akan event itu. Jadi kayak katanya dari awal opening band yang main di situ dia udah menghilang. Sama untuk kewajiban karena mereka waktu itu juga belum dipenuhi. Tapi kita cari di rumahnya, kita datang di rumahnya, ada tuh di vlognya. Ya Bisa disaksikan. vlog Pemalang karena mereka tuh ada. Biar bayar ora iki, ora gunang kantor polisi iki. Baca Gali ya, gali. Oke, mungkin berapa pesan terakhir? Pesan terakhir. Ada apa namanya ke depan akan apa saja yang dilakukan, terus teman-teman bisa follow di mana, subscribe dan lain-lain, mungkin bisa monggo share aja ke teman-teman. Oke, jadi ini pesan-pesanku untuk teman-teman, kawan-kawan karang mereka dimanapun
kalian berada, pertama terima kasih kami ucapkan dari Karena Mereka, karena sampai detik ini kita masih menjalin silaturahmi dengan baik dan kita benar-benar salut kepada persahabatan kita ini. Jadi mari kita lanjutkan, jangan khawatirkan Karena Mereka besok ke depan seperti apa, yang jelas lebih berkembang dari ini, karena kita selalu mencoba setiap hari apapun itu, entah dari bikin lagu, progres itu kita bikin terus. Jadi jangan khawatir akan perkembangan Karena Mereka. Dari awal Karena Mereka muncul sampai sekarang tuh menurut kami juga lumayan itu, berarti besoknya lagi kita juga bisa lebih dari ini. Kalau Mas Venom atau Mas Chandra, kalau mau tagline aja ya. follow Instagram Karena Mereka di Karena Mereka underscore official. YouTube boleh YouTube. Karena Mereka. Twitter atau apa Twitter ya? ada. Facebook. Karena Mereka official ya. Tinder. Oh, dengan pijat loh. TikTok ada. Pijat. TikTok ada TikTok di Karena Mereka underscore official. Oke, keren. Dan mungkin sore hari ini banyak obrolan yang menarik ya. Kur tadi itu mungkin bisa diterapkan buat teman-teman ya yang mau yang benar tapi nggak punya benar. duit itu ada Solusinya. contohnya ini Kur bisa Yang punya sampai 10 juta jaminannya aman ya. Itu monggo langsung dicontoh. Raiso nyicil yang urusan dewi. Gitu mungkin terima kasih mungkin yang udah nonton. Kita nanti ketemu lagi di next Panggung Harjo. Mau live nggak kira-kira Mas? Boleh satu lagu dong. Terima kasih untuk yang udah nonton. Next kita akan ketemu Panggung Harjo lagi. Terima kasih juga untuk Karena Mereka udah direpoti. Siap, terima kasih teman-teman Panggung Harjo. Ternyata jauh sekali Kulon Progo loh. Ada minor ini. Terima kasih ya pokoknya. Siap, teman-teman. Thank Top. you. Setelah ini adalah satu lagu dari teman-teman Karena Mereka. Check it out. Menikmati sore hari, pizza dan film favorit ini yang ku nanti telah kembali menjadi pengunjung kota ini. Cara-cara, dengarkan aku mulai bernyanyi, tiada berhenti ku pandangi mami dari anak dan aku nanti, dan tinggallah di sini bersamaku. Berdua kita kan menua bersama. Coba dekatkan telinga di dadaku dan dengarkanlah gemuruh rindu yang kau buat. Bukti nyata cinta tersirat, dinginnya malamku berdoa agar karma menghampirimu. Harusnya kau pun merasakan rasa rindu tak tertahankan padaku. Thank you Panggung Harjo, sampai jumpa di lain kesempatan.